wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zahratul Nikmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita rakyat, yaitu legenda Situ Bagendit. Selamat menyaksikan. Alkisah, di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, ada seorang janda muda yang kaya raya dan tidak mempunyai anak. Hartanya yang melimpah ruah dan rumah sangat besar yang ditempatinya merupakan warisan dari suaminya yang telah meninggal dunia. Namun sungguh disayangkan, janda itu sangat kikir, pelit, dan tamak. Ia tidak pernah mau memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Bahkan jika ada orang miskin yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan, ia tidak segan-segan mengusirnya. Karena sifatnya yang kikir dan pelit itu, maka masyarakat di sekitarnya memanggilnya Baginda Endit, yang artinya orang kaya yang pelit. Selain memiliki harta warisan yang melimpah, Baginda Endit juga mewarisi pekerjaan suaminya sebagai rentenir. Hampir seluruh tanah pertanian di desa itu adalah miliknya yang dibeli dari penduduk sekitar dengan cara memeras, yaitu meminjamkan uang kepada warga dengan bunga yang tinggi dan memberikannya tempo pembayaran yang sangat singkat. Jika ada warga yang tidak sanggup membayar hutang hingga jatuh tempo, maka tanah pertaniannya harus menjadi taruhannya. Tak heran jika penduduk sekitarnya banyak yang jatuh miskin karena tanah pertanian mereka habis dibeli semua oleh janda tersebut. Suatu hari, Baginda Endit sedang asik menghitung-hitung emas dan permatanya di depan rumah. Tiba-tiba, seorang perempuan tua yang sedang menggendong bayi datang menghampirinya. "Baginda Endit, kasihanilah kami. Sudah 2 hari anak saya tidak makan," kata perempuan itu memelas. "Hei perempuan tua, tidak tahu diri, makanya jangan punya anak kalau kamu tidak mampu memberinya makan. Enyahlah kau dari hadapanku," bentak Baginda Endit. Bayi di gendongan perempuan itu pun menangis mendengar suara bentakan Baginda Endit. Karena kasihan melihat bayinya, pengemis tua itu kembali memohon kepada janda kaya itu agar memberikan sesuap nasi untuk anaknya. Tanpa sepatah kata, Baginda Endit masuk ke dalam rumah. Alangkah senangnya hati perempuan tua itu karena mengira Baginda Endit akan mengambil makanan. "Cuk, cuk, cuk, diamlah anakku sayang. Sebentar lagi kita akan mendapatkan makanan," bujuk perempuan itu sambil menghapus air mata bayinya. Tak berapa lama kemudian, Baginda Endit pun keluar. Namun, bukannya membawa makanan, melainkan sebuah ember yang berisi air. Dan tiba-tiba, Baginda Endit menyiramkan ke arah perempuan tua itu. "Biur, rasakanlah ini, wahai perempuan tua," seru Baginda Endit. Tak ayal lagi, sekujur tubuh perempuan tua dan bayinya menjadi basah kuyup. Sang bayi pun menangis dengan sejadi-jadinya. Dengan hati pilu, perempuan itu berusaha mendiamkan dan menyekat tubuh bayinya yang basah kuyup. Melihat perempuan tua itu belum juga pergi, janda kaya yang tidak berperasaan itu semakin marah. Airnya pun sangat melimpah. Janda kaya yang tidak berperasaan itu semakin marah. Dengan wajah garang, ia segera mengusir perempuan itu keluar dari pekarangan rumahnya. Setelah perempuan tua itu pergi, Baginda Endit kembali masuk ke dalam rumahnya. Keesokan harinya, beberapa warga datang ke rumah Baginda Endit meminta air sumur untuk keperluan memasak dan mandi. Kebetulan, di desa itu hanya janda kaya itulah yang satu-satunya orang memiliki sumur dan airnya pun sangat melimpah. Sementara warga di sekitarnya
harus mengambil air sungai yang jaraknya cukup jauh dari desa. Bagende Endit, tolonglah kami, biarkanlah kami mengambil air di sumur Bagende untuk kami pakai memasak. Kami sudah kelaparan. Iba seorang warga dari luar pagar rumah Bagende Endit. Hei kalian semua, aku tidak mengizinkan kalian mengambil air dari sumurku. Jika kalian mau mengambil air, pergilah ke sungai sana. Usir Bagende Endit. Para warga tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, mereka pun terpaksa pergi ke sungai untuk mengambil air. Tak berapa lama setelah warga tersebut berlalu, tiba-tiba seorang kakek tua renta berdiri sambil memegang tongkatnya di depan rumah Bagende Endit. Kakek itu juga bermaksud untuk meminta air, tapi hanya untuk diminum. Ampun Bagende Endit, berilah hamba setengguk air minum. Hamba sangat haus. Iba kakek itu. Bagende Endit yang sejak tadi sudah merasa kesal, semakin menjadi kesal melihat kedatangan kakek tua itu. Tanpa sepatah kata pun, ia keluar dari rumahnya lalu menghampiri dan merampas tongkat sang kakek. Dengan tongkat itu, ia kemudian memukuli kakek itu hingga babak belur dan jatuh tersungkur ke tanah. Melihat kakek itu sudah tidak berdaya lagi, Bagende Endit membuang tongkat itu di samping kakek lalu bergegas masuk ke dalam rumahnya. Sungguh malang nasib kakek tua itu. Bukannya air minum yang ia peroleh dari janda itu, melainkan penganiayaan. Sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, kakek itu berusaha meraih tongkatnya untuk bisa bangkit kembali. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, kakek itu menancapkan tongkatnya di halaman rumah Bagende Endit. Begitu ia mencabut tongkatnya itu, tiba-tiba air menyembur keluar dari bekas tancapan tongkat itu. Bersamaan dengan itu, kakek pun menghilang entah kemana. Semakin lama, semburan air itu semakin besar dan deras. Warga pun berlarian meninggalkan desa itu untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Bagende Endit masih berada di dalam rumahnya, hendak menyelamatkan semua harta bendanya. Tanpa disadari, ternyata air telah menggenangi seluruh desa. Ia pun berusaha untuk menyelamatkan diri sambil berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, tolong aku tidak bisa berenang. Teriak Bagende Endit meminta tolong sambil menggendong sebuah peti emas permatanya. Bagende Endit terus berteriak hingga suaranya menjadi parau. Namun tak seorang pun yang datang menolongnya, karena seluruh warga telah pergi meninggalkan desa. Janda kaya yang pelit itu tidak bisa lagi menyelamatkan diri dan tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya. Semakin lama, desa itu terus tergenang air hingga akhirnya lenyap dan menjadilah sebuah danau yang luas dan dalam. Oleh masyarakat setempat, danau itu diberi nama Situ Bagendit. Kata situ berarti danau yang luas, sedangkan kata Bagendit diambil dari nama Bagende Endit. Demikianlah legenda Situ Bagendit. Amanat yang mungkin dapat kita ambil dari cerita tersebut. Kita tidak boleh menjadi orang yang kikir dan tamak. Kita harus senantiasa menolong sesama manusia. Apabila ada orang yang kesusahan, kita harus menolongnya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.